Baik, yang pertama adalah distraction test. Nah, pada distraction test ini kita meminta pasien untuk posisinya tegak. Baik, tegak Bu. Oke, jika posisi tegak maka kita akan menaruh tangan kita di bagian leher atau di belakang telinga, tepatnya itu jempol kita tuh di belakang telinga seperti ini. Begitu pula di bagian yang lainnya. Lalu kita tekankan ke arah atas. Sekali lagi. Nah, jika nyeri di bagian lehernya itu atau di bagian servikalnya itu berkurang, maka dia positif CRS. Tapi jika nyerinya bertambah ataupun sama tidak berkurang sama sekali, berarti dia tidak simptom. Pokoknya simptomnya itu adalah nyeri berkurang. Itu berarti dia positif CRS. Baik, selanjutnya adalah Spurling test. Nah, pada Spurling test ini kita minta pasien untuk duduk tegap sama seperti yang tadi, tegap. Kemudian kita lakukan fiksasi salah satu tangan atau tangan kanan di bagian shoulder. Kemudian kita meminta pasien untuk fleksi lateral, fiksasi tangan kanan, fiksasi sini. Kemudian tangan yang satunya memegang kepala dan melakukan tekanan ke kaudal atau ke bawah. Baik, positif simptomnya apabila terjadi nyeri semakin bertambah berarti dia positif CRS. Selanjutnya adalah tes spesifik, yaitu tes ULTT atau Upper Lymphatic Tension Test. Nah, pada Upper Lymphatic Tension Test ini tuh perlu diperhatikan pasien itu duduk atau boleh juga sih dalam posisi berbaring dan lain-lain. Tapi di sini saya akan mempraktikkan pada posisi duduk. Oke, yang pertama yang kita perhatikan itu adalah bagian shoulder. Shoulder perlu untuk depresi atau lebih ke bawah. Jadi kita harus lakukan depresi seperti ini nanti. Kemudian posisi tangan, shoulder ini tuh eksorotasi. Kemudian abduksi 30 derajat. Kemudian bagian ini urisnya itu melakukan dorsofleksi. Kemudian ABD eksorotasi. Kemudian jangan lupa tension pada bagian ini. Bagian shoulder harus depresi. Kemudian kita tarik. Nah, positif simptomnya itu apabila terjadi nyeri atau sensasi seperti tertarik pada bagian finger atau pada bagian telunjuk, jari tengah dan jari manisnya, atau finger kedua, ketiga, dan keempat. Gitu. Baik, yang pertama adalah Addson test atau tes Addson. Jadi yang pertama kita untuk peneraksanaannya kita minta pasien untuk duduk tegak seperti ini. Kemudian selanjutnya kita arahkan pasien untuk melakukan abduksi shoulder sekitar 30 derajat. Kemudian kita arahkan pasien untuk melakukan atau memiringkan kepalanya menuju ke arah tangan yang akan kita periksa atau menuju ke lateral, yang karena di sini kita ke kanan atau ke dekstra, maka kita arahkan ke lateral dekstra. Oke, kemudian kita raba arteri radialisnya di bagian sini. Nah, setelah itu lebih tegak. Nah, setelah itu maka kita akan meminta pasien untuk tarik nafas, kemudian kita minta pasien untuk menahannya sekitar 3 detik. Kemudian kita rasakan apakah arterinya atau denyut nadi di bagian arteri radialis ini tuh semakin rendah atau bahkan tidak ada. Jadi itu dia positif terkena sindrom TOS. Jadi coba ibu tarik nafas, hold atau tahan dulu, kita periksa, keluarkan. Baik, jadi positif simptomnya itu apabila di arteri radialis kita rasakan adanya kurang dari denyut nadinya atau bahkan hilang, berarti dia positif.
Baik, selanjutnya adalah Tinel test atau tes Tinel untuk mengetahui apakah pasien terkena simptom atau terkena sindrom TOS atau tidak. Jadi, langkah pertama sama seperti tadi, kita minta pasien untuk duduk tegak terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan gerakan abduction shoulder sekitar 30 derajat. Kemudian kita fleksi elbow. Dan untuk tesnya, kita akan mengetuk bagian tengah dari wrist atau bagian tengah karpalnya di bagian sini. Kemudian kita ketuk. Baik, untuk positif simptomnya apabila ada rasa nyeri atau sensasi di bagian jari-jari 2, 3, dan 4. Kalau ada berarti dia positif TOS. Baik, selanjutnya adalah stretching untuk bagian kalau TOS kan otomatis bagian muscle scalene yang kena. Jadi di sini kita akan melakukan stretching di bagian muscle scalene. Yang pertama adalah meminta pasien untuk duduk tegak seperti ini. Kemudian kita lakukan fiksasi di bagian shoulder. Kemudian kita lakukan fleksi lateral ke bagian lateral. Nah, misalnya kalau kita mau stretch di bagian dextra, muscle scalene di bagian dextra, otomatis kita akan melakukan lateral ke sinistra, fleksi lateral ke sinistra. Seperti ini. Baik, nah sama saja seperti yang lain. Misalnya kita mau melakukan stretching di bagian muscle bagian sinistra, otomatis kita akan melakukan lateral fleksi ke dextra, dan jangan lupa fiksasi di bagian shoulder.